Saling mengirim parcel atau hampers menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Momen ini dimanfaatkan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Vika Selviana, warga desa Sukagalih, Garut, Jawa Barat, untuk membuat parcel lebaran. Mulai dari parcel untuk anak-anak hingga paket sembako. Parcel untuk anak-anak berisi snack, kue, dan minuman yang dikemas dengan menggunakan tas mobil-mobilan. Sementara paket kue kering dan sembako dikemas menggunakan kontainer box atau tas besar sesuai keinginan konsumen. Parcel anak dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp400.000. Sementara parcel sembako seharga Rp500 hingga Rp600.000. Konsumen bisa menyicil membayar parcel selama 1 tahun dengan menyicil tiap minggu kepada koordinator resmi yang sudah terdaftar. Dari bisnis parcel lebaran ini, Vika bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Bisnis yang diberi nama Pojok Elcia ini sudah ada sejak tahun 90-an, yang saat itu dikelola oleh keluarga. Kami dari tahun 90 sudah menggeluti bisnis ini, lalu tahun 2000 kami sempat vakum. 3 tahun yang lalu kami mulai lagi untuk berbisnis di parcel ini. Parcel anak juga parcel sembako. Itu sistemnya kami setor setiap minggu melalui koordinator resmi yang sudah terdaftar. Harga anak itu 300 sampai 400 ribu, kalau yang untuk sembako 500 sampai 600 ribu. Meski demikian, bisnis parcel lebaran bukan berarti tidak ada hambatan. Apalagi di saat harga sembako yang terus merangkak naik sangat berpengaruh pada omsetnya. Pemilik usaha pun berharap agar harga sembako bisa lebih stabil, agar bisnisnya bisa berkembang. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Bisnis pembuatan kue kering untuk lebaran mulai mengalami peningkatan 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di salah satu rumah warga Simalungun, Sumatera Utara ini, geliat bisnis pembuatan kue kering mulai meningkat meski di tengah mahalnya harga bahan pokok pembuatan kue. Banyak warga yang sudah memesan kue kering jauh sebelum lebaran. Meski harga bahan pokok mahal, namun pembuat kue tidak bisa menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Harga bahan pokok kan mahal semua, gula naik, bulben naik, tepung lagi naik. Jadi kami mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Ya kami kena ada kue paket yang murah gitu ya, kami membuat kue paket juga lah jadinya. Kue kering jenis nastar, bola-bola coklat, hingga putri salju menjadi kue kering yang paling banyak diminati untuk lebaran. Dalam sebulan, pembuat kue bisa melayani pesanan kue kering hingga ratusan kilogram. Ada yang unik dengan kue nastar yang dibuat sebuah rumah produksi kue di Jalan Kresek Sesetan, Denpasar. Jika biasanya kue nastar berbentuk bulat, nastar di sini berbentuk gepeng. Adonan nastar yang sudah dibulatkan dibentuk gepeng dengan cetakan khusus. Meski begitu, adonan nastar ini tak berbeda dengan nastar biasa. Isiannya pun sama, yakni selai nanas. Selain nanas, ada varian isian lain seperti kismis, coklat, dan keju. Menurut penjualnya, di momen Ramadan dan jelang Lebaran, pemesanan nastar gepeng bisa mencapai 2.300 hingga 2.500 kotak. Pintas saja untuk bikin nastar yang nggak biasa. Itu loh, jadi kita coba gepengin karena kan nastar biasanya bulat dan di dalam toples kan. Jadi sekarang kita coba gepengin supaya aman juga di pengiriman dan juga menarik. Packingnya juga bisa oke ya. Ramadan Idul Fitri biasanya kita rame karena berbarengan dengan musim liburan ya. Berbarengan dengan musim liburan, turis-turis domestik pada ke Bali. Jadi biasanya penjualannya meledak sih. Usaha yang telah berjalan sejak 2017 ini dibantu 5 orang pekerja. Dalam sebulan mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sekotak kue nanas
Nas gepeng ini dibanderol mulai dari Rp55.000 per kotak dengan isian 9 keping nastar gepeng. Anda pun bisa jadikan nastar gepeng ini sebagai sajian kue lebaran. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Ini sebenarnya awalnya tuh kami usahanya bisnisnya fashion baju. Waktu itu saya udah mulai jualan baju tuh dari 2017, baru jalan 3 bulan, kadarullah COVID. Akhirnya kita berpikir gimana nih, daripada kita mengutuk kegelapan, harusnya kita menyalakan lilin gitu kan. Gimana ya supaya anak-anak ini nggak di PHK, bisa tetap gajian. Nah, kita lihat ternyata potensi nanas di Kabupaten Kediri itu luar biasa besarnya. Jadi hampir 80% di lereng Gunung Perut itu semuanya adalah kebun nanas kan. Akhirnya saya baru ingat kalau saya tuh punya resep keluarga gitu. Saya biasanya setiap tahun di bulan Ramadan itu membuat kue nanas. Kenapa nggak kita kolaborasi aja dengan nanas Kabupaten Kediri yang luar biasa banyaknya sama resep keluarga yang setiap tahun kita buat. Modal awal nggak sampai 100.000 karena kan oven udah ada. Terus bahan-bahan juga masih seadanya, tepung-tepung segala macam kan masih bisa belilah ecer gitu. Jadi kalau modalnya ratusan ribu. Tapi waktu itu kita benar-benar memanfaatkan media sosial, terutama WhatsApp group. Karena waktu itu karena orang stay at home, jadi banyak yang delivery, beli makanan di rumah kan, karena takut keluar gitu. Kita memanfaatkan momen itu sih. Perjalanannya kita di awal memang baru belajar banget itu pie nanas pada awalnya. Di tahun kedua baru deh kita belajar bagaimana memasarkan pie nanas itu biar lebih luas gitu. Kita lengkapi legalitasnya. Selain kita bikin makanan, kita juga bikin minuman, kita juga bikin olahan permen juga dari nanas. Bahkan untuk kesehatan kita bikin juga minuman fermentasi dari buah nanas. Pada waktu mula awalnya itu pertama membuat pie nanas itu kita jual sendiri dengan menggunakan sosial media tadi. Seiring berjalan dengan komoditi nanas yang lagi diangkat di kabupaten gitu, dan UMKM kan di masa COVID kan sangat dibantu, disupport dari segala lini kan Mas. Jadi kayak ya alhamdulillah aja kayak gayung bersambut pas saya bikin semuanya selaras gitu ya. Itu benar-benar dari nol, yang barangnya nggak laku, yang barangnya salah produksi dibuang, tapi apapun itu aku menjalani hidup dengan seneng. I'm living at the moment. Sedih seneng itu aku anggap sebagai hal yang seru, kayak kita main game aja. Di tahun ini udah mulai rapi, udah ada pegawai, jadi bisa menikmati Ramadan dengan banyak beribadah dan juga ketemu sama teman-teman. Kalau dulu memang fokus di produksi sampai malam di produksi, nah sekarang alhamdulillah bisa sholat tarawihnya rajin gitu karena sudah bisa diatur, didelegasikan, sudah ada pegawai yang ngerjain. Menjadi sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat, dan pastinya Canderia bisa membuat kebermanfaatan yang lebih besar lagi, dampaknya lagi nggak cuma buat keluarga, pegawai, teman-teman yang ada di Kabupaten Kediri, tapi bisa meluas lagi. Sentra kue kering yang mulai ramai dikunjungi warga, salah satunya adalah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur ini. Sejak pagi tadi, sejumlah warga terutama ibu-ibu sudah memadati pasar untuk memburu kue kering khas Lebaran. Berbagai jenis kue kering tersedia di pasar ini, mulai putri salju, kastengel, sagu keju, cookies berbahan coklat, hingga yang paling favorit yakni nastar. Para penjual mengaku penjualan di bulan Ramadan ini meningkat drastis, apalagi saat mendekati hari raya nanti. Nastar beli kastengel buat pelengkap aja. Tapi biasanya tuh kalau tamu senangnya yang gurih-gurih. Kebetulan kan tamu banyak ya, saya juga keluarga besar tuh biasanya beli satu bal aja. Sebenarnya untuk penjualan tahun lalu lebih ramai. Mungkin juga belum ada sebagian kan ini baru tanggal berapa? Belum kajian, belum dapat THR juga kali ya. Selain kue kering yang manis, beberapa pembeli mengaku mereka banyak berburu beragam jenis camilan yang gurih. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, iNews melaporkan.
Pasar Tanah Abang, Jakarta mulai ramai dikunjungi para pemburu baju lebaran. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah warga luar Jakarta pun rela jauh-jauh datang ke Pasar Tanah Abang untuk berburu baju lebaran. Ramainya pengunjung Tanah Abang menjadi berkah bagi para pedagang. Terlebih sebelumnya, Tanah Abang sempat sepi karena dilanda pandemi. Para pedagang di Tanah Abang pun mengaku mengalami kenaikan omset saat memasuki bulan Ramadan ini. Kenaikan di awal Ramadan mencapai 40%. 40% bisa. Ya. Puncak keramaian diperkirakan pertengahan Ramadan. Ya, pertengahan atau enggak 10 hari setelah Ramadan. Salah satu pengunjung dari Batang, Jawa Tengah, Nikem, mengaku sengaja datang ke Tanah Abang di awal Ramadan untuk hindari kepadatan jelang Lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih sebagai lokasi berbelanja karena baju Lebaran yang dijual di Tanah Abang beraneka ragam, terutama baju Muslim. Selain itu, harga di Tanah Abang relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Iya, karena waktunya masih di awal Ramadan ya, mungkin nggak terlalu ramai dibandingkan ketika sudah mepet hari Raya Idul Fitri begitu. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Bekasi, Siti Hajar, mengaku datang ke Tanah Abang untuk berbelanja lebih banyak, seperti untuk membeli baju keluarga yang akan dipakai di Hari Raya. Kita kalau ke sini buat satu keluarga gitu, Mbak. Kadang karena kita keluarga besar ya, kalau Betawi, jadi biasa rata-rata nyarinya samaan buat keluarga besar. Ini kebetulan nyari buat yang laki-laki nih, berarti total ada sekitar 8 dewasa sama anak-anak ya. Kayaknya sih tahun ini kita sengaja nyarinya yang gamis gitu. Jadi biar samaan gamis buat sholat Id kan, sama keliling gitu. Selain baju untuk keluarga, para pengunjung Tanah Abang, terutama perempuan, mengaku datang ke Tanah Abang untuk mencari baju gamis yang sedang tren. Nah, kalau tadi kami berbincang dengan pedagangnya, kalau baju untuk perempuan nih yang lagi ngetren adalah baju gamis shimmer. Nah, ini lihat nih, warnanya ini memang shimmer, mengkilap begitu, dan kalau saya pegang tadi bahannya halus sekali, lalu juga warnanya cantik dan juga ada motif-motifnya. Nah, untuk baju-baju shimmer ini harganya adalah Rp280.000. Jadi memang cukup affordable dan juga terjangkau, dan pasti warnanya cantik-cantik. Selain baju-baju ini ada banyak sekali ribuan model baju-baju lebaran. Dari pemirsa yang juga belum mendapatkan baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, iNews melaporkan. Perhiasan emas masih menjadi salah satu andalan bagi kaum hawa untuk bisa tampil menarik di hari Lebaran. Namun karena harga emas yang kian meroket, emak-emak di Purwakarta mensiasatinya dengan memburu perhiasan emas imitasi. Dampaknya sejumlah toko perhiasan emas imitasi dan perak di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta menjadi ramai pembeli. Alasannya, selain relatif murah, perhiasan emas imitasi ini juga bisa dijual kembali. Untuk 1 gram emas imitasi, semua jenis perhiasan dibanderol Rp25.000. Sedangkan emas murni saat ini seharga Rp1.150.000 per gramnya. Kenapa sih, Teh? Beli gelang, beli cincin, sama gelang anak juga buat nanti Lebaran. Buat Lebaran ya? Ya, paling buat nanti Lebaran. Lumayan ramai, alhamdulillah. Lumayan ramai banget kalau mau menuju ke Lebaran. Ya karena mungkin barangnya awet, dipakai sehari-harinya juga. Meski terbilang murah, Anda tetap harus hati-hati ya, karena jenis emas imitasi yang merupakan campuran dari emas dan logam biasa seperti nikel, besi, serta tembaga ini bisa memicu alergi pada kulit yang sensitif. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.